Ted ini juga terganggu sama gergaji mesin punya tetangganya yang namanya Don, yang merupakan pengusaha kayu. Jadi hampir tiap pagi si Don ini menebang pohon-pohon di sekitar tempat pondoknya itu untuk diolahnya lagi. Buat orang lain yang ada di sana, suara itu mungkin ya cuman suara bising biasa kan Wak ya. Tapi buat Ted, kebisingan mesin gergaji itu Wak merupakan simbol kerakusan manusia yang sangat dia benci. Awalnya Ted masih berusaha nahan diri itu, ya udahlah ya udah, namanya hidup bertetangga, paling juga suara itu nanti hilang sendirinya gitu pikir dia. Tapi makin lama suara bising itu makin sering muncul lagi dan makin amarahnya si Ted pelan-pelan memuncak lagi, ya kan? Sampai akhirnya pada suatu malam Ted pun nekat bertindak. Dia nyusup masuk ke dalam rumahnya si Don, disumpalnya lah gergaji mesinnya itu pakai pasir, ya kan? Abis itu dia pergi. Besoknya suara bising gergaji langsung hilang gara-gara apa? Mesinnya rusak. Nah si Don tetangganya mikir, oh alah ini paling ulah anak-anak iseng di sini nih, kata dia kan. Dah diburu-buru diperbaiki mesinnya kan supaya bisa jalan lagi sama si Don. Dah nyala lagi nih Wak mesinnya. Mesin nyala, suara bising balik lagi lah kan. Marah lagi lah si Ted itu, meledak amarah dia. Dah dia diamkan dulu. Nah beberapa hari kemudian dia balik lagi Wak ke rumah si Don yang waktu itu memang lagi kosong. Dan kali ini Ted tuh bukan cuma disumpalnya pasir lagi, Ted udah betulan ngamuk di sini Wak. Diobrak-abriknya semua isi rumahnya si Don itu, dihancurkannya setiap sudut rumahnya si Don tuh pakai kapak tuh Wak. Dan gak berhenti di situ aja, sebagai bentuk penghinaan, mohon maaf, Ted ini juga buang air besar Wak di bathtub kamar mandinya si Don. Dia soalnya pengen bilang, woi aku tuh udah muak kali sama kodon, ya muak kali, berak aja deket situ Wak. Nah setelah puas dengan aksinya, Ted pun balik lah Wak ke gubuknya tanpa sedikit pun merasa bersalah gitu, balik dia. Sementara itu pas si Don balik ke rumah, apa ndak terkejut dia Wak, udahlah rumahnya rusak parah, bau, ada pup. Dia ngerasa langsung diteror di situ kan. Akhirnya Don ngelapor lah Wak ke polisi. Nah setelah mendapatkan laporan itu, polisi langsung gerak cepat nih mencari pelaku teror di rumahnya si Don ini dengan mewawancarai tetangga sekitar. Ted diwawancara juga. Ted sempat ditanya-tanya juga Wak, tapi dia nggak ngaku. Dia nggak bilang, aku marah sama dia, itu memang kerjaan aku nggak suka sama dia gitu, dia berisik apa enggak. Dia nggak ngaku di situ Wak. Dan polisi pun nggak curiga sama dia. Menurut mereka si Ted ini bukan tipikal orang yang punya niat jahat lah, kalau misalnya dilihat dari raut mukanya, nggak mungkin dia pelakunya. Atau juga dia sehari-hari ini cuma di dalam gubuknya aja, nggak pernah keluar rumah gitu kan. Don juga ditanya, kok curiga nggak si Ted? Kayaknya nggak pernah lah Pak, orang udah lama kok saya kayak gini, dia nggak pernah marah-marah juga. Iya dia nggak marah sama kau, dia pendam sama dia. Sekali dia meledak diberakinnya itu bathtub kau, ya kan. Dia juga lebih sering dalam gubuknya kok Pak, jarang keluar gitu kata si Don kan. Dah akhirnya polisi nggak curiga nih sama siapa, sama si Ted. Lolos lah si Ted ini kan. Cuman di situ lah Wak masalahnya, karena kejahatannya itu kembali lolos tanpa ketahuan. Ted jadi ngerasa besar kepala, lolos nih aku, aman nih aku kalau ngelakuin hal ini gitu kan. Karena